kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan makro ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana kedua kebijakan tersebut ditujukan untuk merubah variabel target, yaitu pendapatan nasional. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah yang disebut dengan government expenditure. Variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu GDP, inflasi, kurs dan suku bunga. Perekonomian berusaha mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi bila memungkinkan mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, neraca pembayaran yang menguntungkan. Kebijakan menekan pengeluaran expenditure dumping policy dan kebijakan memindahkan pengeluaran expenditure switching policy untuk menstabilkan neraca pembayaran. Menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah pada saat perekonomian mengalami masalah inflasi dan tingkat kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi. Apa yang terjadi dalam perekonomian jika pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah? Ini kurva IS yang pertama, ini menjadi kurva IS yang kedua, kemudian ini kurva LM, ini keseimbangan pertama, ini keseimbangan kedua. Jika pengeluaran pemerintah naik, maka kurva IS akan bergeser dari IS1 ke IS2, sehingga pendapatan akan bertambah dengan tingkat bunga yang tinggi R2 dan pendapatan I2. Inilah salah satu alasan pemerintah mengapa pemerintah menaikkan pengeluaran, dengan harapan pendapatan ini semakin naik. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan pergeseran kurva IS1 ke sebelah kanan menjadi IS2 dan keseimbangan berubah menjadi I2. Keadaan ini menunjukkan tercapainya perubahan variabel target, yaitu kenaikan pendapatan dari IS1 ke I2 dan tingkat bunga naik. Dengan cara yang sama, jika pengeluaran pemerintah berkurang, dalam hal ini suntikan, mengakibatkan pergeseran kurva IS ke sebelah kiri bawah dan pendapatan turun. Dampak penawaran uang naik terhadap kurva LM. Peningkatan penawaran uang di pasar, misal pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar semakin naik, mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan, sehingga pendapatan nasional naik dan tingkat bunga turun seperti gambar berikut. Inilah kurva LM, ini kurva IS, perpotongan ini adalah keseimbangan, ini pendapatan. Kurva permintaan uang itu, kurva permintaan uang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Tetapi jika di sini pendapatan, pada simpul horizontal di sini tingkat bunga, maka kurva LM itu menjadi seperti ini. Ini kurva permintaan uang, maka ini menjadi kurva LM. Jika di sini pendapatan, kemudian di sini tingkat bunga, di sini MD permintaan. Inilah sebenarnya kurva permintaan uang. Permintaan uang itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sebenarnya kurva permintaan uang itu tidak garis lurus seperti ini, tapi dia kurva permintaan uang itu menurut Keynes adalah seperti ini. Mula-mula dia vertikal, kemudian landai, kemudian mendatar. Dan jika dihubungkan di sini tingkat bunga, di sini permintaan uang, jika dihubungkan dengan tingkat bunga pendapatan, maka kurva LM itu adalah seperti ini. Jadi inilah sebenarnya kurva LM yang selama ini kita turunkan kurva LM itu garis lurus seperti ini. Sebenarnya kurva LM itu menurut Keynes sama seperti ini, mendatar, landai, vertikal. Kurva permintaan uang itu jika diperbesar akan memiliki bentuk seperti ini. OC merupakan konsekuensi dari pendapat kaum klasik bahwa permintaan uang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Kaum klasik mengatakan permintaan uang itu tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, tapi hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Keynes yang mengatakan permintaan uang itu bukan hanya untuk transaksi berjaga-jaga, tapi untuk spekulasi, yaitu yang dipengaruhi tingkat bunga. Itulah alasan dari OKC ini vertikal, karena menunjukkan permintaan uang itu tidak dipengaruhi tingkat bunga. Kendati pun tingkat bunga naik dari tingkat bunga 0 yang ini sampai ke tingkat bunga yang tinggi ini.
permintaan uang adalah MD1. Hal ini memiliki arti, kendati pun tingkat bunga semakin naik, masyarakat tidak mau lagi menyimpan uang di bank atau membeli obligasi. Masyarakat membutuhkan uang untuk M1. Selanjutnya, menurut Keynes, dalam satu perekonomian ada yang disebut tingkat bunga kritis, dalam hal ini RA. Tingkat bunga RA inilah yang disebut Keynes itu tingkat bunga kritis, di mana pada tingkat bunga ini masyarakat tetap yakin menyimpan uang di bank atau memiliki surat berharga daripada memegang uang tunai, yaitu yang dimulai pada titik A. Daerah AB ini disebut Keynes sebagai perangkap likuiditas atau liquidity trap, dan daerah OC dari sini disebut sebagai daerah klasik karena kaum klasik mengatakan permintaan uang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Maka ini dikatakan Keynes sebagai daerah klasik. Kemudian daerah AB ini tadi disebut Keynes sebagai perangkap likuiditas, sementara daerah OA ini disebut dengan daerah OA disebut sebagai daerah normal atau intermediate range. Jika kita turunkan kurva LM, di sini tingkat bunga, di sini pendapatan, dari B ke A tadi daerah perangkat likuiditas, dari A ke 0 adalah daerah normal, dari O ke C daerah klasik. Jadi saya ulangi, dari B ke A daerah perangkap likuiditas, dari A ke 0 itu daerah tengah, dari O ke C daerah klasik. Efektivitas kebijakan fiskal. Di sini tingkat bunga, di sini pendapatan, inilah kurva LM, ini kurva IS. Keseimbangan terjadi pada waktu I1. Jadi jika berbicara kurva IS berarti kebijakan fiskal, berbicara kurva LM berarti kebijakan moneter. Jika kurva IS bergerak dari IS1 ke IS2, maka keseimbangan terjadi di sini. Ada perubahan pendapatan sebesar I2 dikurang I1. Inilah keseimbangan dalam pasar barang dan pasar uang. Jika pemerintah menaikkan pengeluaran, maka kurva IS1 ini bergeser ke IS2. Maka dampaknya dalam pasar barang, pasar uang, pendapatan naik dari I1 ke I2. Jika pada daerah ini, pada daerah normal, kurva IS ini bergeser menjadi IS3. Pendapatan berubah dari I2 ke I3. Tapi perhatikan, perubahan pendapatan dari I1 ke I2 lebih besar daripada I2 ke I3. Jadi, kebijakan fiskal itu efektif lebih besar pada daerah perangkap likuiditas ini dibandingkan pada daerah normal ini. Pada daerah normal, perubahan pendapatan hanya sebesar I3 dikurang I2. Berbeda dengan jika ini kurva IS4, perubahan pendapatan pada daerah klasik ini sama sekali tidak ada, karena pada waktu mula-mula pendapatan I3, kemudian IS3 menjadi IS4, pendapatan tetap I3. Jadi pada daerah klasik ini kebijakan fiskal tidak efektif. Yang efektif kebijakan fiskal adalah pada daerah perangkap likuiditas karena lebih besar perubahan pendapatan. Jadi kebijakan fiskal efektif hanya pada daerah perangkap likuiditas, di mana pergeseran IS1 ini menjadi IS2 akan menaikkan pendapatan IS1 menjadi yang lebih besar. Pergeseran dari IS3 ke IS4 tidak menimbulkan perubahan pendapatan, sehingga pada daerah klasik kebijakan fiskal tidak efektif. Perubahan I2 ke I1 ini lebih besar dari I3 ke I2. Efektivitas kebijakan moneter, ini kurva LM1, ini kurva IS1, ini kurva LM2 yang bergeser, ini pendapatan I1, ini pendapatan I2. Kebijakan moneter berarti mempengaruhi kurva LM, menggeser kurva LM ke kanan. Jika penawaran uang naik, kurva LM1 bergeser ke kanan menjadi LM2. Jadi, kebijakan moneter lebih efektif pada daerah klasik, bahan pendapatan lebih besar dari I1 menjadi I2. Efek Keynes dan efek Pigou. Pada simbol vertikal harga di sini pendapatan,
pada waktu harga P1 pendapatan sebesar I1, pendapatan I1 ini terjadi pada waktu tingkat bunga R1. Jika harga turun menjadi P0, pendapatan menjadi I0, pendapatan I0 ini terjadi pada tingkat bunga yang semakin turun. Maka jika harga turun, daya beli naik. Artinya penawaran real naik, artinya LM bergeser ke kanan. Maka inilah yang disebut dengan kurva IS. Ini sebagai kurva LM. Kurva LM yang berikutnya. Dan efek Piaget. Jika harga barang turun, konsumen akan menaikkan konsumsi. Ini perbedaan dengan efek Keynes. Efek Keynes mengatakan jika harga turun, daya beli naik. Artinya penawaran real naik. Artinya LM bergeser ke kanan. Sementara efek Piaget mengatakan jika harga barang turun, konsumen akan menaikkan konsumsi. Catatan, ada kecenderungan naik konsumsi lebih besar dari kenaikan pendapatan, sehingga tabungan akan turun. Jika tabungan turun, maka akan mempengaruhi investasi. Jika turun, maka kurva IS akan menggeser ke sebelah kanan. Inilah akibat harga barang turun menurut Piaget. Harga barang turun ini menurut Piaget akan menaikkan suku bunga. Karena seperti yang tadi, jika tabungan turun, maka akan mempengaruhi investasi. Jika turun, maka kurva IS akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, inilah kurva IS ini bergeser dia ke sebelah kanan. Jadi, jika harga turun dalam efek Keynes itu akan menurunkan tingkat bunga. Tetapi menurut Piaget, jika harga turun akan menaikkan bunga.